Yo, what's up? Salam provokator berani berkarya. Oke, pada video kali ini gue mau ngebahas tentang perjalanan salah satu sosok yang banyak memberikan motivasi dan juga inspirasi dan menciptakan hal-hal baru untuk khususnya di dunia underground. Nah, yang pengen gue bahas ini adalah salah satu musisi namun sudah almarhum, tapi dia ini banyak memberikan perhatian maupun banyak banget menginspirasi para metalhead ataupun para orang-orang yang berada di dunia underground Indonesia ya. Oke, sebelum gue mulai membahas tentang salah satu legend musisi legend di kancah permusikan metal, permusikan underground Indonesia. Nah, mungkin lu bisa bantu channel Provokator BK ini subscribe agar channel Provokator BK ini semakin berkembang dan terus memberikan sebuah informasi maupun hiburan khususnya di dunia permusikan Indonesia maupun luar. Oke, jika sudah, terima kasih sebelumnya, dan gue langsung aja mungkin nge-share kepada lu semua tentang pria yang bernama Ivan Firmansyah atau biasa dipanggil dengan Ivan Scumbag. Nah, dia ini adalah mantan vokalis dari band yang menggebrak dunia underground Indonesia bernama Burger Kill. Ivan ini lahir pada 1 April 1978, dikenal sebagai pribadi yang menyenangkan juga pendiam. Nah, minat Ivan Scumbag ini itu sudah terlihat waktu dia masih kecil minatnya akan musik. Nah, Ivan Scumbag ini itu bermain musik itu mulai dari saat dia masih bersekolah di SMP sekolah menengah pertama. Di situ pada akhirnya setelah berulang kali membentuk band, pada tahun 1995 ia masuk Burger Kill yang didirikan oleh Eben dan Kimo. Nah, Burger Kill ini itu pada awal karirnya lebih sering main di Jakarta. Bahkan sempat disangka band Jakarta karena hal tersebut. Di samping memang pada waktu itu mereka masih membawakan old school hardcore seperti Minor Threat, Circle Jerks, Black Flag yang notabene-nya itu lebih banyak dimainkan oleh band-band hardcore Jakarta dibandingkan dengan Bandung. Pada saat itu si Ivan Scumbag ini itu berkenalan dengan salah satu yang kita kenal saat ini drum B-side itu Baby. Nah, pada perkenalan dengan Baby inilah itu membuat Ivan Scumbag ini itu sangat menyukai atau terinspirasi atau sangat memikat hatinya untuk bermain musik. Nah, jadi yang memperkenalkan Ivan Scumbag dengan musik itu adalah Baby drummer dari B-side. Aliran bawah tanah menjadi genre yang diusungnya kelak. Nah, Burger Kill itu menjadi pelabuhan sekaligus muara dalam mengekspresikan kegelisahan, cambuk hatinya saat mengejar persoalan yang dihadapinya. Namun ada yang unik dari seorang Ivan Scumbag ini. Nah, meski dia itu seorang pentolan dari kelompok metal pada saat itu yang memang dikenal sedikit terpengaruh dengan atau sebagai pengguna dari zat adiktif, tapi dalam urusan ibadah, nah Ivan ini itu tidak mau ketinggalan bro. Misalnya dalam bulan Ramadan, nah si Ivan ini juga sering banget menasihati teman-temannya untuk saum dan juga sholat Nah, ada salah satu percakapan antara Ivan dan juga si Baby drummer B-side dalam bahasa Sunda, dan mungkin lu bisa artikan sendiri artinya Aing kan girls mabok pan, sengit Baby protes. Mabok mah mabok, tapi nu 5 waktu kudu jalan terus. Nah, di situ Ivan menjawab tak kalah sengit dengan si Baby Nah, inilah percakapan yang mengasihkan. Diakui atau tidak, masa kecilnya yang dipenuhi dengan bimbingan keagamaan yang kuat itu membuat ia tetap mempertahankan rutinitas ibadah. Nah, keaktifan di Ikatan Remaja Masjid membangun daerah Rema Muda Al-Hidayah, Ikatan Remaja Nurul Islam, kemudian Ketua Ikatan Remaja Masjid Sekolah Menengah Pertama SMP 12 Bandung.
itu melengkapi keimanannya. Nah, si Ivan ini juga sempat kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri bergengsi di daerah Jatinangor, Sumedang ya. Akan tetapi, karena ia merasa musik adalah jalan hidupnya, ia pun memutuskan untuk drop out dan terus menghajar jalanan bersama Burger Kill kala itu ya. Di sini Ivan tidak pernah hidup menetap di suatu tempat, walaupun pada dasarnya Ivan dulu tinggal bersama keluarganya. Namun setelah ayahnya meninggal, Ivan memutuskan untuk keluar dari rumah karena tidak ingin membebani ibunya. Ia lebih sering menghabiskan waktunya di jalanan atau di rumah sahabat-sahabatnya. Ia merasa sangat menikmati kehidupannya tersebut. Ia begitu membumi dengan segala kerendahan hatinya, walaupun bisa dibilang ia ini adalah seorang panutan di komunitas bawah tanah Bandung. Nah, pada saat itu juga banyak banget orang yang berlomba-lomba ingin dekat dengan si Ivan Sikumbak ini. Dan dengan tangan terbuka, si Ivan ini ya tentu menerima semua orang-orang yang ingin dekat kepadanya. Nah, begitulah si Ivan ini itu ya, dia ini semakin orang lain mendekatinya ataupun memujanya, ia juga semakin merendahkan dirinya, bro. Dan tidak ada ego seorang rockstar di dalam dirinya sedikit pun, bro. Nah, ada satu hal lagi yang tak kalah menariknya tentang si almarhum Ivan Sikumbak ini, yaitu keinginannya untuk menulis star party dalam coretan dinding kamar WC si Roni, salah satu kawan karibnya, dan buku hariannya. Ikhtiar sekaligus mengikuti orang beradab dalam menulis terus menggebu-gebu bak api, manakala ia mendapatkan tawaran membuat ilustrasi untuk buku 3 angka 6 karya Adi Gembel Forgotten dari Minor Books yang dikomandoi oleh Kimu. Kemudian keterlibatannya dalam dunia tarik suara tak bisa diragukan lagi. Band Burger Kill tak bisa dipisahkan darinya lasmana dua sisi mata uang, bro. Kegigihannya dalam berdendang itu menorehkan beberapa karya monumental. Hingga kini itu terkenang dalam ingatan pencinta musik underground, diantaranya dua sisi MC album ya, Riotic Records itu tahun 2000, kemudian Berkarat MC dan CD album Sony Music itu 2003, kemudian dua sisi Repack MC dan juga CD album dari Sony Music itu tahun 2005, dan Beyond, and Despair MC dan CD album Revolt Records. Nah, itu pada tahun 2006. Nah, si Ivan Sikumbak ini bersama Burger Kill itu ya sudah banyak banget penghargaan yang mereka raih, bro. Kemudian di tengah-tengah derasnya arus pelabelan dan mudahnya menjadi seleb mendadak, Sikumbak bareng Burger Kill saat teken kontrak selama 6 bulan dengan Sony Music itu malah rela meninggalkan produksi ternama ya, Sony Music itu tadi ya, dan dia memutuskan untuk kembali ke indie. Dan juga dibalik dari kenapa si mereka ini itu memutuskan untuk kembali ke indie dan memutuskan kontrak dengan salah satu label ternama tersebut, itu ada alasannya. Nah, pada saat mereka memutuskan untuk kembali ke indie ya, keterbatasan inilah yang justru malah membina mereka menjadi musisi-musisi yang konsisten di ranah idealisme yang tinggi, terkondisikan oleh gesekan-gesekan dari lingkungan sekitar ya, membuat mental musisi-musisi ujung berung itu menjadi kuat. Nah, itulah alasannya, dan ini terbukti hingga sekarang mereka tetap konsisten memainkan musik yang mereka sukai dan tidak terpancing oleh arus tren musik pada saat itu dan juga pada saat sekarang ini. Mereka tetap fokus dengan apa yang ingin mereka ciptakan, dan justru bahkan mereka lah yang malah menciptakan sebuah tren di kalangan musik permetalan ataupun underground di Bandung hingga Indonesia. Wow. Dan hal ini itu ya, tidak sembarang band yang bisa seperti mereka, tidak sembarang musisi yang bisa seperti mereka yang menciptakan sebuah tren di kalangan underground ataupun kalangan musik-musik lainnya ya. Wow, ini sih keren, menurut gua keren banget. Mereka memutuskan hubungan dengan label besar dan
memutuskan untuk kembali ke indie dan mereka menciptakan tren sendiri. Mereka tidak mau mengikuti tren-tren orang, tetapi mereka malah membuat tren sendiri, khususnya di kalangan musik bawah tanah ya, atau underground. Nah, di sini dalam perjalanannya meraih prestasi tersebut, sosok Ivan itu sempat membaur dengan drugs dan alkohol yang mewarnai masa lalunya. Ivan ini mulai dari masa kecil yang dibesarkan dari kurangnya kontrol dari keluarga dan semasa remaja ya. Ivan kerap berpindah asuhan sehingga figur keluarga sebagai kontrol dirinya itu cenderung semakin membias. Nah, pola pikir yang tidak terkendali ini yang sangat kontradiktif dengan bimbingan keagamaan yang ia dapatkan dan bersifat dogmatis, pendekatan dan pemahaman yang selintas ternyata tidak cukup dalam membentengi diri dari sisi pendobrak dari relung jiwa Ivan. Hal inilah yang menjadi konflik besar dari dalam diri Ivan. Konflik antara penasaran dan gengsi ABG dengan bisikan alim dalam jiwanya digambarkan dengan jelas beserta ilustrasi gambar di dalamnya. Konflik inilah yang merongrong kestabilan jiwa Ivan secara perlahan, baik hubungan dengan band, kekasih dan keluarganya, dan juga diperparah dengan meninggalnya sang ayah, dan itu merupakan satu-satunya dari keluarga Ivan yang dianggap sebagai kontrol dan stabilitas keluarga. Nah, di sini rasa kecewanya tersebut semakin terlampiaskan dengan manifestasi kecanduan drugs dan alkohol yang akhirnya malah dapat dimanifestasikan dengan berbagai karyanya berupa lirik-lirik Burger Kill dalam album Berkarat dan album terakhirnya Beyond Coma dan Despair yang cenderung merupakan cerita nyata dalam kehidupan keseharian dari sang maestro Ivan Skumbak. Lirik yang ia ungkapkan itu ya bisa dikatakan begitu jujur dan juga sederhana ya. Ia mempertanyakan dirinya, masyarakat, Tuhannya, kehidupannya, dan juga segala yang bertalian di dirinya. Dan yang lebih menyentuh lagi karena lirik tersebut ia ungkapkan dalam bahasa Inggris yang indah. Nah, di akhir hidupnya dengan penyakit yang ia derita, yang dia pada saat itu juga itu nggak tahu itu sedang sakit apa, tapi di situ Ivan tetap konsisten atau terus menjalankan komitmennya untuk berolah vokal. Sesak nafasnya, sakit kepalanya, dan ketidaksadarannya yang datang tiba-tiba sama sekali tidak membuat Ivan itu meminta izin untuk beristirahat. Ia tetap menyuarakan suaranya yang fenomenal, berusaha menjangkau range yang ia bayangkan. Dan hidupnya beragam lirik yang menyuarakan kegalauan akan hidup dan kerinduannya pada satu tempat bernama spiritual. Nah, di sini kematian Ivan Skumbak itu terjadi pada Kamis 27 Juli 2006 ya. Nah, pada saat itu tangis dan duka menyelimuti kalangan keluarga besar Burger Kill serta masyarakat metal Indonesia. Ivan sempat koma selama 3 hari di Rumah Sakit Santo Yusuf Bandung dan memakai alat bantu pernapasan. Setelah didiagnosa dokter bahwa tidak ada harapan lagi untuk hidup, selang oksigen dan infus yang melekat di tubuhnya mulai dilepas. Siang itu juga, Ivan langsung dibawa ke rumahnya di daerah Rancaikek dan akhirnya sekitar pukul 17.40 WIB, dia pun dipanggil menghadap Yang Kuasa. Nah, seperti itulah ya perjalanan atau biografi dari almarhum Ivan Skumbak, dan mungkin di sini kita sama-sama berdoa untuk almarhum, semoga amal ibadahnya itu diterima oleh Sang Maha Kuasa ya. Dan untuk rekan-rekan semuanya ya, almarhum Ivan ini patut untuk dijadikan inspirasi ataupun perjalanannya ataupun idealismenya juga sangat memberikan inspirasi buat kita semua, bro. Wah, perjalanannya keren dan juga pemikirannya juga gua suka. Lagu-lagunya atau karya-karyanya ini ya kebanyakan karya-karya dari Ivan Skumbak ini ya memang kebanyakan dari, menurut cerita yang gua baca itu dari pengalaman pribadinya, dari kegalauan dia tentang dirinya sendiri, tentang keluarganya, tentang kehidupan yang ada di dunia ini. Mungkin next video ada gua
gue nemuin puisi ataupun ya bisa gue bilang kata-kata indah dari seorang Ivan Sikumbak ini ya. Mungkin next video gue akan ya bacain puisi tersebut, dan puisinya ini sangat keren banget pokoknya. Nanti lo bisa nantikan di video selanjutnya gue bacain untuk lo semua puisi dari Ivan Sikumbak next video ya. Oke, mungkin video gue sampai di sini. Semoga ini bisa memberikan inspirasi ataupun memberikan semangat kita untuk terus berkarya ya. Oke, demikian. Salam provokator berani berkarya. See you on the next video. Bye bye.